pencari itu yang jelas ada susah, ada senang. Pencarian batu di Komplek Candi Sewu memang sangat rumit karena apa? Banyak sekali komponen-komponen yang sudah tercampur jadi satu. Susahnya itu batunya itu tumpuannya banyak sekali. Ketelitian, terus kesabaran, dan tentunya semangat itu adalah modal bagi para pencari batu. Kalau sudah mendapatkan yang diinginkan, waduh, memang hatinya plong, senang sekali. Apalagi sering ketemu, nyari satu bisa mendapatkan 4 atau 2, 3, banyak sekali lah itu.
pertama kali itu saya ada perintah, ada ajuan supaya perwara di deret yang sebelah timur itu ada ditemukan atau dibangun atau disusun kembali. Gimana ya, saya sebagai pencari, saya mencari bagian perwara di sebelah timur, yaitu di deret 4 nomor 83. Yang jelas saya di situ saya mencari kok ada batu yang saya curigai. Saya diamkan dulu saya, karena itu bukan deret punya deret 4, itu kok punya deret 1 lah, saya diami dulu. Saya terus mencari atau mengadu-adu yang untuk deret 4 nomor 83 itu. Ya, lama-lama sudah saya santai, saya duduk-duduk. Batu yang saya tinggal itu tadi baru saya perhatikan. Itu jelas punyanya deret 1 nomor 2. Yang jelas itu saya terus keliling ke deret 1. Saya kelilingi semua deret 1 dari nomor 28 sampai ke 1. Tadi arahnya ke utara, puter langsung ke induk itu ke deret 1. Saya perhatikan satu putaran pertama saya nggak mendapatkan. Apakah punyanya situ? Tidak. Terus saya kembali lagi ke batu yang saya curigai lagi. Saya ukur lagi, tak lihat dari tatahannya, tak lihat dari bentuknya, kekurangannya. Nah, terus saya kembali lagi ke deret 1 lagi. Ke deret 1 saya ukur-ukur, ternyata saya curigai di deret 1 nomor 2. Itu sebelah mana pun belum yakin. Karena saya harus kembali lagi. Saya ke sana, saya ukur lagi. Nah, sampai 3 kali saya ukurkan itu, sudah hafal di otak saya. Terus saya kembali ke deret 1 nomor 2 itu. Ternyata ketemunya di deret 1 nomor 2 sebelah barat, atau yang menghadap ke barat atau sisi barat. Aku dengan teman-teman itu tak bilangi, ini yang batu apik banget, jelas batunya itu besar, mantap gitu, aku kan gitu. Terus saya dengan teman-teman aku bilang, terus saya juga ketemu dengan arkeolog itu, yang bagian arkeolog saya undang. Nah, saya ajak ke sini, tak ajak ke deret 1 nomor 2 itu ada batu besar sekali, harusnya dikasih situ. Itu caranya gimana? Ya itu saya serahkan kepada teman-teman dan arkeolog pun gimana caranya aku nggak tahu. Yang jelas batu ini punyanya sini. Dan ternyata batu yang itu yang sudah ditemukan hanya yang sebelah barat itu ada terusannya, yang jelas itu. Yang ditemukan yang di pencarian tahun 97 itu saya sudah mengumpulkan, ternyata tidak hanya 1 atau 2 batu, itu ada beberapa lapis, 1, 2, 3, 4 lapis, lumayan banyak sekali itu. Dan ada yang tubuhnya itu di deret 1 nomor 2 itu ternyata ada yang kurang, hanya tinggal 4 batu aja itu. Juga bagian atap pun juga sudah ketemu juga, lumayan banyak, walaupun itu bisa diteruskan. Itu ada 3 sudut bagian atap itu sudah ketemu. Bagian penampil pun juga lumayan, penemuannya juga lumayan banyak. Setelah juru pugar yakin bahwa temuan komponen tersebut bagian dari Candi Perwara deret 1 nomor 2, kemudian kita tindak lanjuti dengan melihat langsung ke lokasi penemuan. Setelah itu kita identifikasi secara ukuran, kemudian secara pahatan, memang mirip karakternya dengan Candi Perwara deret 1 nomor 2. Selanjutnya kita mengumpulkan juru pugar yang lainnya untuk kita lakukan koordinasi, menentukan langkah selanjutnya, karena
Untuk membawa komponen candi ini cukup berat karena ukurannya sendiri yang besar-besar. Karakter dari Candi Perwara itu komponennya ukurannya cukup besar-besar, kemudian jalurnya juga kita harus melewati beberapa deret dan dia cukup ada di tengah, sehingga kita butuh mengatur strategi dan alat-alat apa saja yang kita perlukan. Kemudian kita membawa komponen batu tersebut bersama-sama untuk kita pasang kembali ke Candi Perwara Deret 1 nomor 2. Dalam proses ini dibutuhkan semangat dan kerjasama yang luar biasa karena memang berat batu tersebut, kemudian dia juga berada di bagian tubuh perwara itu, sehingga kita butuh adanya kerjasama yang baik. Di dalam proses pemindahan ini, kita melibatkan beberapa arkeolog untuk melakukan pengawasan arkeologis. Kemudian proses ini juga tidak lupa kita dokumentasikan. Dilihat dari sisa bangunannya, Candi Perwara Deret 1 nomor 2 ini sepertinya sudah pernah dilakukan konsolidasi. Dilihat dari sisa bligon, kita bisa menganalisis itu sepertinya pernah dilakukan pada masa Belanda. Lebih tepatnya tahun berapa kita belum menemukan data yang akurat hingga saat ini. Tapi dilihat dari dok, kemudian bligon yang masih tersisa, itu menunjukkan konsolidasi yang sudah pernah dilakukan pada masa pemerintahan Belanda di sini. Pencarian batu untuk Perwara Deret 4 nomor 37 ini sebagai tindak lanjut dari kegiatan kami, yaitu prapemugaran Candi Perwara Deret 4 nomor 37 ini, karena kita sudah melakukan pembongkaran. Kenapa kita melakukan kegiatan prapemugaran di Perwara Deret 4 nomor 37 ini? Karena disitulah lokasi ditemukannya prasasti Manjusi Graha. Saat kita temukan, kondisi candi tersebut dalam kondisi rusak, bagian selasarnya melesak, dan yang kita temukan hanya bagian tubuh hingga kaki sekitar 10 lapis. Kemudian kita bongkar untuk kita perbaiki, kita perkuat. Dalam prosesnya ternyata kita menemukan banyak sekali keunikan-keunikan dari bangunan candi yang tersisa ini. Jadi di lapis 10 itu kita sudah mulai ada keunikan-keunikan yang nampak. Baik itu secara komponen yang tersusun, jadi komponen penyusun dari Candi Perwara itu ada batu-batu yang terlalu kompleks kunciannya. Jadi pengunci antara batu atas, bawah, dan samping, nah itu sangat banyak dan beragam gitu ya. Enggak seperti candi-candi Perwara yang lainnya. Ada pen panjang, ada pen kotak, ada pen garis, ada pen ceblok, ada juga pen lepas gitu. Nah itu seperti saya membayangkan apakah para tukang profesional itu ngumpul di situ dan mencurahkan skillnya pada Candi Perwara tersebut. Karena apa? Biasanya di kompleks Candi Sewu ini, di Perwara itu, kalau yang pen
sejenis itu biasanya dari bawah sampai atas itu pennya juga sejenis sama gitu. Terus dari komponen penyusunnya bedanya dengan yang lain sangat kecil-kecil. Jadi per blok penyusunnya itu sangat kecil. Nah, saya juga berpikir mungkin bahan-bahan yang tersedia saat itu memang ya tinggal itu bahannya ya, jadi dipasang seadanya dengan kuncian-kuncian harus maksimal seperti itu. Terus detail ornamen yang ada di kompleks di Perwara Deret 4 nomor 37 itu sangat jelas gitu ya. Jadi dalam ornamennya juga udah luas gitu, udah seperti sempurna gitu ya. Nah, setelah semuanya kita teliti di sisa bangunan, kita hafal kekurangannya, nah kita lakukan pencarian. Nah, pencarian ini kita lakukan di bangunan-bangunan terdekat dulu, jadi di kanan, kiri, ataupun belakangnya. Nah, waktu itu kebetulan banyak sekali komponen penyusun itu ketemu di Perwara Deret 3, jadi di belakangnya. Nah, itu saya hitung deret 3 nomor 33. Nah, di deret tersebut banyak kita temukan komponen-komponen penyusun bagian atap. Jadi antefik-antefik, terus pelipit-pelipit, patma, lengkung, nah itu di situ banyak sekali. Nah, setelah semuanya kita turunkan, kita klasifikasi, kita pilih, itu teridentifikasi ada juga yang di deret 3 nomor 33 itu komponen-komponen yang match gitu ya. Jadi sembari saya memilih yang deret 4 nomor 37, alangkah bagusnya kalau kita juga mengumpulkan batuan sejenis yang bisa kita adu. Nah, ternyata deret 3 nomor 33 itu yang di belakangnya itu memang banyak yang petuk, banyak yang gatuk, banyak yang match. Nah, dari situ kita langsung teruskan sampai ke bawah. Nah, setelah disusun sama para steller, ternyata banyak ketemu komponen bagian tubuh sampai ke atap. Jadi lumayan banyak dan marem gitu ya kita di lapangan itu. Mungkin itu bisa kita lanjutkan dan semoga saja besok bisa kita pugar dan bisa berdiri utuh. Jadi untuk pekerjaan pencarian batu ini atau si pencari batu memiliki banyak tantangan, khususnya yang ada di situs Candi Sewu ini. Di dalam situs ini masih ada sekitar 227 bangunan candi yang belum selesai dipugar. Artinya tidak hanya satu bangunan saja yang komponennya kita cari. Ini adalah tantangan yang terberat di situs candi ini karena bangunannya cukup banyak, bahkan ratusan. Selain itu, komponen-komponen itu dalam kondisi yang masih tertumpuk, tercampur aduk dengan komponen-komponen yang lainnya. Ini cukup memberikan tantangan yang sangat berat bagi para pencari. Kemudian ternyata komponen tersebut tidak hanya berada di dalam kompleks ini atau situs Candi Sewu saja, namun bisa berada di tempat yang jauh dari situs Candi Sewu ini. Kira-kira sampai radius 3 km. Untuk mengatasi beberapa tantangan tadi, hal yang bisa untuk mempermudah dalam proses pencarian itu adalah tersedianya tempat untuk mengurai batu-batu yang tertumpuk, khususnya yang ada di Sewu ini masih banyak sekali batu-batu dalam kondisi yang tertumpuk. Sehingga jika ada tempat untuk mengurai, itu akan mempermudah pencari untuk mengamati setiap sisi batu. Kemudian nanti pencari akan lebih mudah untuk mengidentifikasi
Yang selanjutnya bisa mengklasifikasi batu-batu komponen tersebut berdasarkan bagian-bagiannya. Lalu langkah selanjutnya untuk mempermudah mengingat bagian-bagian tersebut bisa diberikan label pada setiap kelompok-kelompok atau bagian-bagian candi yang sudah dipilah-pilah tadi. Dari cerita para pencari batu di situs Candi Sewu, kita jadi tahu bahwa pekerjaan mereka memiliki kerumitan yang sangat tinggi. Sementara kita masih memiliki situs percandian lainnya yang belum dipugar. Dan saat ini di situs Candi Sewu hanya memiliki 4 pencari batu, di mana semakin hari jumlah pencari batu tersebut semakin berkurang. Jika di kemudian hari pencari batu ini tidak ada, lalu bagaimana dengan nasib pemugaran di masa yang akan datang?